Di awal film, terlihat seorang narapidana paling berbahaya di Amerika Serikat yang bernama Jimmy akan segera dibebaskan. Setelah keluar dari penjara, Jimmy menemui informannya untuk mengambil mobil dan menemukan dokumen seseorang yang bernama Prescott Ashton. Tanpa basa-basi, Jimmy mendatangi kantornya dan menembak Prescott Ashton. Setelah itu, dua agen FBI yang bernama Hamris dan Cicero mulai menyelidiki kasus tersebut. Jimmy lalu menemui informannya. Dia memaksanya untuk mengungkapkan banyak nama dengan bayaran tinggi. Sementara itu, seorang pembunuh bayaran yang dijuluki sebagai killer disuruh membunuh Jimmy oleh seseorang yang tak dikenal. Di kantor FBI, detektif Cicero menemukan sebuah dokumen yang menunjukkan tentang latar belakang Jimmy. Cicero menjelaskan kepada Hamris bahwa Jimmy dan saudaranya terlibat dalam perampokan bank. Dalam perampokan, ada seseorang yang menjebak Jimmy dan saudaranya. Mereka dikepung lalu dikeroyok oleh para penjahat lain dan meminta informasi dari mana mereka mencari uang ini. Saat Jimmy mau memberitahunya, saudaranya melarang dan akhirnya dia dibunuh dengan cara digorok. Sementara Jimmy, dia selamat walaupun para penjahat telah menembak kepalanya. Para FBI itu berkeyakinan bahwa Jimmy kembali untuk membalas dendam dan membunuh mereka semua. Di tempat lain, Jimmy mengejar target keduanya bernama Kenneth Tyson dan menembaknya. Saat Jimmy keluar dari apartemen, dia diintai oleh killer yang berusaha untuk membunuhnya. Namun Jimmy mengetahuinya dan mereka pun saling jual beli tembakan. Killer sangat marah setelah tahu Jimmy kabur dengan selamat. Di tempat lain, saat sedang mengantar anaknya sekolah, Hamris ditelepon oleh Cicero. Dia mengatakan bahwa Kenneth Tyson telah dibunuh. Saat Hamris dan Cicero berada di TKP, mereka mendapatkan informasi bahwa telah terjadi perang tembakan antara Jimmy dengan seorang tak dikenal. Setelah gagal menghabisi Jimmy, killer memberitahu pacarnya Lily tentang dirinya. Tak peduli apapun itu, Lily tetap mencintainya dan ingin menikah dengan killer. Di kantor FBI, detektif Cicero melihat bekas luka di tangan Hamris saat sedang bertanya tentang kasus narkoba. Namun Hamris mengabaikannya dan menceritakan pacarnya yaitu Maria. Hamris juga mengaku bahwa dirinya telah menggunakan narkoba, akan tetapi itu sudah terhenti saat anaknya lahir. Setelah menghabisi targetnya, Jimmy menemui pacarnya yang bernama Nan. Namun saat Jimmy di penjara, Nan sudah menikah dan mempunyai anak. Jimmy kemudian menanyakan anaknya yang belum lahir kepada Nan. Ternyata Nan menggugurkan kandungannya saat Jimmy di penjara. Walau sedih mendengarnya, Jimmy meminta dukungan kepada Nan untuk membalaskan dendamnya. Di tempat lain, killer menikah dengan Lily. Dia mengatakan bahwa dia ingin berhenti dengan kehidupan ini dan memulai hidup baru bersamanya. Sementara Jimmy, dia berencana untuk membunuh target selanjutnya, yaitu Nikon. Saat melihat Nikon di kafe, Jimmy langsung ingat bahwa dialah yang telah membunuh saudaranya. Ketika Nikon melihat Jimmy di kamar mandi, Nikon langsung mengenalnya dan berkata bahwa dia telah menunggunya. Setelah menghabisi Nikon, Jimmy menelepon anaknya dan menceritakan tentang perbuatan ayahnya. Sementara itu, killer yang mencoba berhenti dari pekerjaannya, dia terus-menerus mengingat Jimmy. Tidak kuat menahan godaan, killer pun kembali memburu Jimmy. Mengetahui hal itu, Lily mencoba menahannya. Namun, killer tak mendengarnya dan tetap pergi memburu Jimmy. Keesokan harinya, killer dan polisi bersiap-siap untuk melakukan pekerjaannya masing-masing. Sementara Hamris menelpon Cicero dan mengatakan tentang pembunuhan waktu malam. Mereka pun menduga bahwa itu adalah perbuatan Jimmy. Saat memeriksa tempat kejadian, Hamris dan Jimmy mendapat kabar bahwa Nikon selamat dan dirawat di rumah sakit terdekat. Jimmy terus mengingat Nikon yang menggorok leher kakaknya. Dia pun pergi ke rumah sakit untuk menghabisi Nikon kembali.
Firasat Jimmy akan kembali menghabisi Nikon, Hamris pun pergi ke rumah sakit untuk berjaga-jaga. Tak lama kemudian, Jimmy tiba di rumah sakit dan menembak Nikon saat sedang operasi. Mendengar suara tembakan, Hamris segera pergi mengejar Jimmy ke ruangan bawah tanah. Di sana terjadi baku tembak, namun setelah Jimmy melihat rencana polisi, dia pun menghindar dan pergi. Di mobil, Jimmy ditelepon oleh anak Nikon yang menanyakan apakah dia yang membunuh ayahnya. Setelah Jimmy mengakuinya, dia pun mengancam akan mengejarnya. Jimmy pun mendukungnya dan memintanya melakukan apa yang menurut dia benar. Tiba-tiba Jimmy bertemu dengan killer dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Namun aksi itu terhenti saat ban mobil killer pecah. Melihat Jimmy kembali lolos, membuat killer semakin kesal dan akan membunuhnya dengan cara apapun. Setelah berhasil lolos dari killer, Jimmy menemui ibunya sambil menodongkan pistol dan bertanya tentang ayahnya. Karena Jimmy sangat yakin bahwa ayahnya yang menjebaknya saat perampokan. Hal itu terjadi karena ayahnya meminta bagian, namun Jimmy dan kakaknya menolak. Akan tetapi, ibunya berkata bahwa itu bukanlah ayahnya karena dia telah meninggal sebelum kejadian tersebut. Jimmy lalu mengatakan bahwa awalnya dia tidak terlibat dengan perampokan itu. Namun karena supir kakaknya mengundurkan diri, Jimmy pun menggantikan posisinya. Karena kakaknya selalu peduli kepadanya, Jimmy pun berniat untuk membalas budi. Saat melihat foto keluarga, Jimmy melihat Maria yang dulu pacar kakaknya dan mengetahui bukan ayahnya yang menjebak, melainkan Maria lah yang menjebaknya. Jimmy lalu pergi dan memutuskan untuk mengejarnya. Sementara itu, Hamris kembali ke kantor, di mana semua orang memujinya karena telah melakukan perlawanan terhadap Jimmy saat di rumah sakit. Di sana Cicero mengatakan bahwa yang membunuh kakaknya Jimmy adalah penjahat kecil, dan tidak ada satupun dari mereka yang terlibat dalam kasus besar. Sementara itu, Jimmy yang mempunyai target baru bernama Alexander Juror mulai mencarinya. Juror yang telah berubah menjadi pendeta Kristen dengan cepat mengenalinya. Saat semua orang pergi, Juror mengatakan kepada Jimmy bahwa dia adalah subjek dari semua khotbah di masa lalu, dan Jimmy pun menerimanya. Juror mengajak Jimmy berjalan-jalan untuk mengatakan bahwa Juror tidak pernah tahu rencana untuk membunuh kakaknya. Bahkan Juror mencoba untuk menghentikannya, namun Juror tidak bisa menahan mereka. Dia mengatakan bahwa dirinya hanyalah pekerja yang disuruh menjaga gerbang dan tidak tahu siapa dalang dari rencana tersebut. Juror juga mengatakan bahwa setelah itu dirinya masuk penjara, tetapi hal itu mengubah hidupnya karena dia menahan diri dari dosa-dosanya dan memutuskan untuk menyelamatkan orang-orang dari kejahatan yang dia lakukan. Tergerak oleh sikapnya, Jimmy pun tidak berani menembaknya dan menyuruhnya kembali ke keluarganya. Go back to your family. Saat Jimmy berada di camp, killer kemudian datang dan berencana untuk menembaknya. Di sana saat menodongkan senjata, killer melihat daftar namanya dan mengetahui Jimmy telah membalas dendam. Namun Jimmy mengatakan bahwa ada satu nama yang tersisa. Ternyata orang itu adalah orang yang menyuruh killer untuk membunuh Jimmy, namun Jimmy tidak mengetahuinya. Tiba-tiba Hamris datang dan menodongkan pistol ke arah killer. Saat killer menaruh senjatanya, kemudian Hamris menembak kepala Jimmy. Ternyata Hamrislah orang terakhir yang membunuh kakaknya, namun Jimmy tidak mengetahuinya. Hamris jugalah yang menyewa killer untuk membunuh Jimmy karena dia takut Jimmy membunuhnya. Benar dugaan Jimmy, ternyata Maria itu adalah informan Hamris dan sekaligus yang menjebaknya tentang perampokan bank. Hamris mencoba membayar killer, namun dia menolaknya karena yang membunuh Jimmy bukanlah dirinya. Dia pun pergi dan meminta Hamris untuk tidak menghubunginya lagi. Setelah itu, Hamris menelpon Maria dan berkata bahwa dirinya sudah siap untuk menempuh hidup baru.
Namun tiba-tiba Jimmy muncul secara mengejutkan dan menembaknya. Dia juga berkata bahwa lempengan logam itulah yang menyelamatkannya. Tak lama kemudian, tim FBI datang dan menemukan mayat Humphries. Cicero yang mengetahui kejahatan Humphries memilih diam untuk tidak mengatakan apapun tentang Humphries. Sementara Jimmy pergi ke laut untuk menaburkan Abu Gary dan merasa tenang karena dendamnya sudah terbalaskan. Tamat.